Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hening Wijayanti, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Karanganyar, Kebumen. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 21 dan 22, yaitu pembelajaran diferensiasi dan KSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Okay, how are you today? How are you today? Fine, okay. Mbak Salma, bagaimana perasaannya hari ini? How do you feel today? Perasaannya hari ini bagaimana? Sedih, apa lagi bingung, lagi pusing, lagi sakit? Mbak Salma, perasaannya hari ini apa? Senang. Nggak senang. Kenapa senang? Karena bisa ketemu sama teman-teman ya. Ya, oke. Mbak Ateti, perasaannya hari ini bagaimana? Senang. Senang. Kenapa kok senang? Mas Ferdi, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Oh, senang. Kenapa? Biar untuk teman-teman. Oh, ketemu sama teman-teman. Oke. Saya presensi dulu ya. Presensi dulu ya. Ada Mbak Anissa. Mbak Anissa, mana wajahnya? Mbak Anis apa Anissa? Ya. Najwa, Deva, Salma, Ateti. Before we start our lesson today, please say a prayer. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Di saat aku berdiri, jadi pembunuh. Sebelum saya mulai, saya mengingatkan tentang kesepakatan kelasnya, yaitu yang pertama dalam pembelajaran kalian harus saling menghargai dan menghormati. Lalu pada saat G-Meet, Google Meet, silakan kameranya dinyalakan, ya. Kameranya silakan dinyalakan. Memakai seragam saat G-Meet, ayo silakan kameranya dinyalakan. Sekelas tepat waktu, terus tugas dikumpulkan tepat waktu, dan kalau ada kendala bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Oke. Kedua, kalian belajar yang pertama state rules atau menunjukkan aturan, give suggestion, memberikan saran, asking someone to do something, mengajak seseorang melakukan sesuatu, agreement and disagreement, persetujuan dan ketidaksetujuan, stating purpose. We will take you home now, Edo. Thanks for your kindness, my friends. This dialogue about, there are some expression of agreement and disagreement. Ada beberapa ungkapan mengungkapkan persetujuan dan ketidaksetujuan. Oke, pay attention. Dialog itu tentang apa itu? Halo, Mbak Najwa, dialog tentang apa itu? Ada orang yang bagaimana?
sama temennya, iya sakit. Ada temennya yang sakit. Lalu mereka ada temennya yang menyarankan apa? Untuk ke dokter. Ya, you should bilangnya gimana? You should go to a doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Lalu ada lagi temannya yang lain. You should go to a doctor. Kamu harus pergi ke dokter. And there is other friend say, I don't think that's a good idea. I don't think that's a good idea. Ada kalimat I don't think that's a good idea. Itu kalimat apa ya, Mas Ferdi? I don't think that's a good idea. Saya pikir itu bukanlah ide yang bagus. Apakah itu agreement, setuju atau tidak? Setuju atau tidak itu? Tidak. I don't think that's a good idea. Itu bukanlah ide yang ide yang bagus. Saya pikir itu bukanlah ide yang bagus. Maka itu adalah kind of disagreement, adalah jenis dari disagreement, ketidaksetujuan. Nah, dialog itu menjelaskan tentang ungkapan apa tadi? Agreement and disagreement, setuju dan tidak setuju. Untuk menunjukkan agreement atau persetujuan, ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa mengatakan, I agree with you, saya setuju denganmu. I couldn't agree more, saya sangat setuju. No doubt about it, tidak ada keraguan di dalamnya. I am with you, saya denganmu, Disagreement atau ketidaksetujuan, misalnya kalian bisa mengatakan, I disagree, aku tidak setuju. I don't think so, aku tidak berpikir demikian. I am afraid I agree with that, saya khawatir saya tidak setuju dengan itu. I totally disagree, saya benar-benar tidak setuju. I am not with you, saya tidak denganmu. Saya tidak denganmu itu maksudnya tidak sepemikiran denganmu. Understand? Jelas? Jelas apa tidak jelas? Oke. Nah, contoh dialognya. Look at the text. Ya, dialog tentang agreement dan disagreement. Gembira, senang karena dapat memahami dan mendalami materi ini lebih dalam. Oke, senang, bahagia. Sudah. Nah, oke. Nah, untuk pelajaran ke depan itu kalian nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan 3 pertanyaan yang berbeda. Jelas apa tidak? Jelas? Jelas. Sudah jelas? Oke. To end our class today, let's say a prayer. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Say a prayer, please. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? Fine. Fine. Oke. Perasaannya hari ini? Perasaannya hari ini bagaimana? Senang? Atau bagaimana? Mbak Dea, perasaannya hari ini bagaimana? Baik, Bu. Hah? Baik. Kenapa? Baik. Baik. Mbak Kartika, perasaannya bagaimana hari ini? Baik, Bu. Okay, before we start our lesson today, let's say a prayer. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Okay, and this is the learning purposes of this today's meeting. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk pelajaran hari ini. The students are able to present their group work. Yang pertama adalah kalian bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Yang kedua adalah write a dialogue of agreement or disagreement in pairs. Dan tujuan pembelajaran yang kedua pada pagi hari ini adalah kalian bisa menulis dialog, agreement, atau disagreement secara berpasangan. Mengingatkan bahwa untuk kesepakatan kelas bahwa selama Jumit kalian silakan saling menghargai dan menghormati, masuk tepat waktu, lalu tugas dikumpulkan tepat waktu, izin sama guru yang bersangkutan, dan jangan lupa saat Jimit menyalakan kamera, gitu ya. Jelas ya? Oke, kalian sudah berdiskusi ya di kelompok masing-masing. Ya, nanti saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silahkan. Oke. 1. English comic making projects. Ya, pertanyaannya kan what is the text about? What is the dialogue about? Tentang apa dialog itu? Jawabanmu English comic project. Ya, betul, tentang project komik bahasa Inggris. Next, Sheila suggestion. Sarannya Sheila untuk apa itu? Making an English comic about a fable. Ya, cool. Jadi sarannya Sheila untuk apa? Untuk membuat komik bahasa Inggris dalam bentuk fabel. Next, number 3 dari kelompok 1. Does Agus agree with Sheila's suggestion? Yes or no? Yes, Agus agree with Sally. Ya, Agree setuju. Celia's suggestion. Ya, aku setuju dengan sarannya Sheila. Next, number 4. What will they do? And Sheila? Agus and Sheila will make the draft. After this meeting is over, please make a group of 2 with your friend and please write down a dialogue of agreement and disagreement with the link that I will give you on your group. Setelah Jimit ini selesai, nanti silakan kalian berkelompok berpasangan dengan pasangan kalian seperti yang ada di bab 1. Lalu tulislah dialog agreement dan disagreement yang topiknya disesuaikan dengan minat kalian. Nanti linknya akan saya share di grup WA. Nah, after that, please write down this learning reflection on your notebook. Setelah itu kalian tuliskan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti tulis di buku tulismu, lalu kirim ke grup WA. Thank you for the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi dari aksi nyata yang saya lakukan pada modul 21 dan 22 pembelajaran diferensiasi dan PSE.
Sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan PSE, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan analisa kebutuhan belajar murid yang berupa minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Untuk mengetahui kesiapan belajar, saya menggunakan hasil dari ulangan harian pertama untuk mengetahui apakah murid tersebut berada dalam kemampuan yang rendah, sedang, atau tinggi. Dan untuk mengetahui profil belajar dan minat belajar, saya melakukan assessment diagnosa non-kognitif menggunakan Google Form seperti ini. Yang kedua, saya menggunakan hasil analisa assessment diagnosa non-kognitif pada Google Form yang telah saya bagikan, lalu saya membuat grafiknya. Yang ketiga, saya menentukan diferensiasi mana yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan dua diferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Pada pelaksanaan diferensiasi proses, murid dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Mereka mendapatkan aktivitas yang berbeda pada kelompok dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi produk. Murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja berpasangan untuk menuliskan dialog agreement atau disagreement berdasarkan topik yang mereka minati, lalu mereka menulisnya di link Padlet yang telah diberikan di grup WA kelas. Setelah itu, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran seperti berikut ini. Perasaan saya ketika merencanakan proses pembelajaran diferensiasi dan PSE adalah saya merasa tertantang dan bersemangat untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan PSE di kelas saya, karena hal itu adalah hal yang baru bagi saya dan saya belum pernah melaksanakannya pada pembelajaran sebelumnya. Ketika melaksanakan pembelajaran PSE dan diferensiasi, saya sangat senang karena bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan PSE adalah, pertama, pertemuan di Google Meet kurang efektif karena ada beberapa siswa yang tidak memiliki kuota serta sinyal di rumahnya yang tidak memadai. Yang kedua, pada pelaksanaan diskusi kelompok, ada beberapa murid yang kurang aktif dalam diskusi di kelompoknya. Hal yang saya lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah, yang pertama, saya menggunakan grup WA untuk membagikan materi yang dipelajari pada pertemuan di Google Meet, sehingga anak-anak yang tidak memiliki kuota dan sinyal yang cukup memadai untuk mengikuti Google Meet bisa mendapatkan materi dan aktivitas yang harus mereka kerjakan di grup WA. Yang kedua, saya memberikan
pertanyaan pemantik kepada murid-murid sehingga murid-murid bisa berdiskusi dengan lebih aktif. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan pada masa yang akan datang adalah saya berencana untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan PSE pada materi-materi selanjutnya. Yang kedua, saya akan membagikan aksi nyata saya pada saat melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan PSE pada rekan sejawat, sehingga teman-teman yang lain juga bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan PSE di kelas mereka. Demikianlah refleksi dari saya dalam aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan PSE. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.